Kita dengarkan ya rekaman di TikToknya. Bukti asli Quran yang ditulis di saat Muhammad dapat wahyu yang dia sampaikan ke sahabat-sahabatnya yang langsung disalib, semua disobek, dibakar. Menurut hadis ada yang sebagian direbus dalam cuka. Oh, jadi ini bukan pandangan di luar Islam, tapi pandangan hadis sendiri ya? Ini fakta sejarah. Di dalam literatur Islam klasik, Quran yang asli yang ditulis di samping Muhammad di saat katanya dia dapat wahyu, itu setelah dikodifikasi oleh Utsman, Quran yang berbeda dengan miliknya Utsman, itu disobek, dibakar, dan sebagian yang kertas direbus. Shalom teman-teman, pagi hari ini saya Gracia Bello memberikan klarifikasi tentang beredarnya postingan saya yang sudah saya turunkan yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Ini klarifikasi mengenai informasi yang saya sampaikan mengenai pemusnahan Al-Quran. Ini potongan dari YouTube yang sudah diturunkan karena memang harus ada yang diperbaiki sebelum dipublish. Kita dengarkan ya rekaman di TikToknya. Bukti asli Quran yang ditulis di saat Muhammad dapat wahyu yang dia sampaikan ke sahabat-sahabatnya yang langsung disalib, semua disobek, dibakar. Menurut hadis ada yang sebagian direbus dalam cuka. Oh, jadi ini bukan pandangan di luar Islam, tapi pandangan hadis sendiri ya? Ini fakta sejarah. Di dalam literatur Islam klasik, Quran yang asli yang ditulis di samping Muhammad di saat katanya dia dapat wahyu, itu setelah dikodifikasi oleh Utsman, Quran yang berbeda dengan miliknya Utsman, itu disobek, dibakar, dan sebagian yang kertas direbus dengan cuka. Tidak ada satu orang muslim yang bisa memberitahukan di mana Quran yang asli. Yang saya tahu ya, Quran yang ada sekarang itu hanya salinan-salinan hasil berbagai editing. Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Bagi seorang yang beriman, kenyataan bahwa Al-Quran itu rumit misalnya, itu bagi orang beriman itu justru mukjizat gitu, ya, karena ini tujuannya mendorong orang untuk berpikir, gitu. Bagi orang yang tidak beriman, kenyataan bahwa Al-Quran ini tidak mudah dipaham memperlihatkan bahwa ya ini produk dari editorial yang jelek gitu. Ini dulu pernah sudah ada di Barat orang-orang yang mengatakan kenyataan bahwa Al-Quran ini sulit dipaham, tidak kronologis, tidak tematik. Itu bukti bahwa Al-Quran ini tidak diedit dengan cara yang baik gitu. Kalau diedit dengan cara yang baik, maka mestinya disatukan satu tema, satu cerita, nah gitu-gitu. Ini yang ingin saya klarifikasi itu yang ini. Dipotong mengenai rekamannya Munim Siri yang digandingkan dengan rekaman saya nggak mengomentari apapun yang disampaikan Munim Siri. Yang di rekaman saya ini harus ada penjelasan sedikit. Memang betul, hadis-hadis sahih menulis kisah pemusnahan mushaf Al-Quran. Ada yang disobek, dibakar, dan direbus. Nah, pada bagian yang direbus ini yang ingin saya perjelas. Hadis-hadis sahih mencatat kisah ini. Kalau yang direbus, rujukan yang saya punya, yang saya tahu, itu dari literatur Islam klasik. Ada catatan tentang mushaf Al-Quran selain Rasam Utsman, yang berbeda dengan Rasam Utsman, direbus dengan cuka. Ini, saudara. Kita bisa cek bersama-sama di ChatGPT. Saya tulis, kisah mushaf Quran yang berbeda dengan Rasam Utsmani direbus dengan cuka ada ditulis dalam literatur Islam klasik apa? Ya, kisah tentang mushaf yang berbeda dari Rasam Utsman lalu direbus dengan cuka memang tercatat dalam beberapa literatur Islam klasik, khususnya dalam pembahasan tentang penyatuan mushaf di masa Khalifah Utsman bin Affan. Kisah ini sering ditunjuk dalam karya-karya seperti, perhatikan, menurut ChatGPT, kisah ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari pada bab Fadail Al-Quran, di mana di dalam Sahih Bukhari Fadail Al-Quran
diceritakan tentang penyatuan mushaf dan perintah untuk membakar mushaf-mushaf lainnya yang berbeda. Di dalam hadis yang lain, An-Nasai, dalam Sunan Al-Kubro, juga menyebutkan soal pengumpulan mushaf. Yang ketiga ini menarik. Ini yang ingin saya jelaskan. Abu Dawud dalam kitabnya yang sangat penting, Kitabul Mashahif, ini adalah salah satu sumber utama yang membahas secara detail berbagai varian mushaf termasuk insiden-insiden seperti membakar, menghancurkan, dan menghapus mushaf-mushaf yang tidak sesuai dengan rasam Utsmani. Sumber Tarik atau Bari, kitab-kitab sirah juga membicarakan tentang pengumpulan ini, meskipun tidak selalu menyebutkan soal cuka secara eksplisit. Adapun direbus dengan cuka, ini tidak ada dalam hadis Sahih Bukhari, tapi muncul dalam riwayat-riwayat tambahan di Kitabul Mashahif karya Ibnu Abu Dawud. Di sana disebutkan bahwa mushaf-mushaf yang dihapus dengan cairan seperti cuka dan zat asam lainnya untuk menghilangkan tulisan bukan hanya sekedar dibakar. Ringkasannya ChatGPT, mengenai masalah ini, literatur yang penting selain kitab-kitab Sahih Bukhari dan Nasai dan Thariq atau Bari, kitab Al-Mashahif oleh Ibnu Abu Dawud ini yang menjelaskan detail mengenai ini. Dan ada catatan yang terakhir, mengenai kisah rebus Al-Quran dengan cuka, lebih spesifik ada di riwayat-riwayat yang level sanadnya beragam, sebagian sanad lemah, sebagian sanad hasan. Ini informasi dari ChatGPT, silakan teman-teman melakukan cross-check. Jadi, pemusnahan Al-Quran, perobekan dan pembakaran mushaf-mushaf non-Utsmani itu ada di dalam Sahih Bukhari, pengumpulan-pengumpulan kisahnya ini juga ada di dalam Sunan Nasai, dan juga dicatat dalam Thariq atau Bari. Mengenai yang direbus, tadi kan disebutkan di dalam Kitabul Mashahif. Itu ada di Kitabul Mashahif bab keempat. Dan menurut tambahan keterangan dari ChatGPT, Quran yang direbus dengan cuka itu ada di hadis-hadis riwayat hasan dan lemah yang tidak disebutkan oleh ChatGPT. Ini yang mungkin kita semua akan mengeksplor. Mengenai Quran direbus dengan cuka, itu pun saya pernah temukan di dalam buku yang beredar di Indonesia, buku tentang sejarah Al-Quran, ulum Quran, entah kata karangannya saya lupa, nanti saya akan cari masalah ini. Jadi tidak hanya Kitabul Mashahif, ini sudah masuk di dalam buku-buku ulum Quran yang beredar di Indonesia. Saya pernah punya bukunya, dan kalau tidak salah saya pernah buat postingan mengenai ini dan saya fotokan halaman yang menulis masalah ini. Sekarang saya lakukan cross-check ke AI yang lain, black box. Saya tanya, apakah benar dalam bab 4 dalam Kitabul Mashahif karya Abu Dawud tertulis kisah Al-Quran selain Rasam Utsmani direbus dengan cuka? Jawabannya black box. Betul. Dalam kitab Al-Mashahif karya Abu Dawud terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa mushaf-mushaf yang tidak sesuai dengan Rasam Utsmani, termasuk yang disebutkan direbus dengan cuka, dapat ditemukan dalam bab 4. Bab ini membahas tentang mushaf-mushaf yang ditulis oleh para sahabat dan tindakan Utsman bin Affan dalam menyatukan bacaan Al-Quran. Riwayat tersebut menggambarkan upaya untuk menjaga kesatuan dan keaslian Al-Quran di kalangan umat Islam dengan memusnahkan mushaf-mushaf yang dianggap tidak sesuai. Untuk informasi lebih akurat disarankan untuk merujuk langsung ke teks kitab tersebut. Jadi, pemusnahan itu bisa merujuk kepada semua selain Utsman. Jadi baik naskah-naskah asli yang ditulis oleh para sahabat di saat Muhammad menerima wahyu ditulis di sampingnya Muhammad dihancurkan, termasuk mushaf-mushafnya mas sahabat yang non Rasam Utsmani, semua dihancurkan, dirobek, dibakar kata hadis, dan direbus Kitabul Mashahif dan hadis-hadis riwayat hasan dan riwayat lemah yang perlu kita eksplorasi lebih lanjut. Oleh karena itu teman-teman, saya memberikan klarifikasi ini supaya jangan sampai ada fitnah yang berkembang lebih besar. Dan saya mengajak semua untuk sama-sama, ayo selidiki informasi yang disampaikan oleh ChatGPT dan Black Box. Mari kita baca literatur, supaya kita menemukan kebenaran dan menyuarakannya. Terima kasih, Tuhan memberkati.